Hai semuanya. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana kertas yang kita gunakan sehari-hari dibuat? Mungkin kalian mikirnya, paling kertas itu berasal dari pohon ajaib yang tumbuh alami di toko buku. Well, prosesnya jauh lebih keren dari itu. Di video kali ini kita akan menjelajahi perjalanan epik dari sepotong kayu menjadi selembar kertas siap pakai. Yuk, kita lihat proses lengkapnya dari awal hingga akhir. Pertama-tama, kita mulai dari sumbernya. Pohon. Bukan sembarang pohon ya, tapi pohon-pohon khusus seperti pinus, akasia, atau eukaliptus yang dipilih karena seratnya kuat dan cocok untuk membuat kertas. Bayangkan, kertas yang kita gunakan untuk menulis surat cinta atau contekan dulunya adalah pohon yang menjulang tinggi di hutan. Setelah ditebang, kulit kayu dikupas dan batangnya dipotong-potong menjadi serpihan kayu kecil. Serpihan kain sendim dan jangkut tumbuk kedis, pedut terusai. Auto yang bagmogul pulp. Di pabrik, serpihan kayu siap untuk dimanjakan di spa. Maksudnya di proses pulping. Proses ini bertujuan untuk memisahkan serat kayu dari lignin, zat yang membuat kayu keras dan kaku. Ada dua cara untuk melakukan ini, metode mekanis dan kimia. Metode mekanis seperti menggerus serpihan kayu dengan batu gerinda raksasa hingga menjadi bubur. Efisien, tapi hasilnya kurang halus. Nah, kalau metode kimia, serpihan kayu direbus dengan bahan kimia khusus seperti tritium hidroksida dan natrium sulfit. Proses ini dibenjurkan dan dual sekal betul. Setelah melalui proses pulping, bubur kayu masih mengandung kotoran sisa bahan kimia dan lignin. Untuk itu, pulp perlu dicuci berulang kali dengan air bersih hingga kinclong seperti baru. Nah, kalau kita ingin membuat kertas putih, pulp perlu melewati satu tahap lagi, pemutihan. Zat pemutih seperti klorin dioksida atau hidrogen peroksida digunakan untuk menghilangkan warna alami kayu, sehingga pulp menjadi putih bersih seperti salju. Chapter 4, dari cair jadi padat, pembentukan lembaran kertas. Sekarang saatnya mengubah bubur kayu yang encer menjadi lembaran kertas. Pulp yang sudah bersih dan putih dicampur dengan air lagi, kemudian dialirkan ke atas wire mesh, semacam saringan raksasa yang bergerak. Serat-serat pulp akan menempel pada wire mesh dan membentuk lapisan tipis, sementara air akan mengalir ke bawah. Keren banget kan, bagaimana sesuatu yang cair bisa berubah menjadi padat seperti sulap. Chapter 5, Bye-bye Air, Halo Kertas Kering. Lapisan tipis pulp yang masih basah kemudian melewati serangkaian mesin pemeras raksasa untuk menghilangkan kelebihan air. Bayangkan seperti memeras handuk basah, tapi skalanya jauh lebih besar. Setelah itu, kertas yang sudah agak kering akan dikeringkan lebih lanjut dengan silinder pemanas raksasa. Proses pengeringan ini sangat penting untuk mendapatkan kertas yang kuat dan tidak mudah robek. Chapter 6, Sentuhan Akhir, Proses Finishing. Kertas yang sudah kering selanjutnya akan melewati proses finishing, di mana kertas dihaluskan untuk mendapatkan permukaan yang rata dan halus. Proses tambahan seperti pelapisan atau pewarnaan juga dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Kertas untuk mencetak foto misalnya biasanya dilapisi dengan bahan kimia khusus agar tinta tidak mudah luntur. Chapter 7, Siap Pakai, Pemotongan dan Pengemasan. Akhirnya, kertas yang sudah jadi digulung atau dipotong menjadi ukuran tertentu sesuai kebutuhan, misalnya ukuran A4 folio atau ukuran khusus lainnya. Produk akhir kemudian dikemas dan siap didistribusikan ke toko buku, perpustakaan, dan tempat lainnya. Dan voila, kertas yang kita gunakan sehari-hari telah melewati perjalanan panjang dan rumit sebelum sampai ke tangan kita. Outro, jaga lingkungan. Yuk! Nah, itulah proses lengkap pembuatan kertas. Menarik, bukan? Dari pohon yang menjulang tinggi menjadi lembaran-lembaran kertas yang siap menampung ide, cerita, dan coretan-coretan kreatif kita. Proses ini membutuhkan kerja keras banyak orang dan sumber daya alam yang berharga. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu menggunakan kertas dengan bijak dan mendaur ulang kertas bekas untuk membantu menjaga lingkungan. Versped Sim de Brinkspra.